Shalom. Shalom. Selamat pagi, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarkanlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami mengundang pribadi-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau yang menjamah hati, pikiran, dan jiwa kami. Biarlah kami disegarkan, kami dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis yang ingin mengganggu, yang ingin merongrong, ingin membuat kami tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kasih yang
Mari berikan hidupmu, bukan hatimu. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Sebab Dia bangkit, Dia hidup, Dia menunggu kita. Jangan sampai kita tersesat. Kita harus kembali kepada Bapa kita di surga. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari berikan hatimu sungguh-sungguh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita akan dipulihkan. Tidak ada yang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tahu semua yang kita alami. Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya salib-Mu membuat kami hidup. Karya salib-Mu membuat kami ada sampai saat ini. Karena karya salib-Mu, kami masih mampu melewati hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Yahweh, Elohim Israel, Elohim yang membelah laut Teberau, Elohim yang merobohkan tembok Jeriko, Elohim yang menurunkan roti mana dari surga selama 40 tahun. Tuhan yang hidup, yang kekal, yang kami sembah. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah dan mencurahkan, mengaruniakan, memberikan roh Kudusnya, roh Allah yang suci, roh Allah yang kudus, roh Allah yang hidup. Penuhilah kami. Bawah, tuntun gembalakan kami dari dalam jiwa kami, dari dalam hati sanubari kami, dari dalam pemikiran kami. Bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan, lepaskan kami dari segala kebodohan duniawi. Tuhan, lepaskan, merdekakan kami dari segala hikmat-hikmat dunia yang dikuasai oleh iblis. Tuhan, bawa kami, gembalakan kami sebagai domba-domba Allah. Gembalakan kami Tuhan, sampai Engkau menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan, buang segala hati yang keras. Di dalam nama Yesus berfirmanlah Engkau. Di dalam firman-Mu inilah kami menemukan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, melahirkan kami kembali sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, dengan Roh Kudus bekerja dengan kuasanya, dengan hikmatnya, dengan pengertiannya, dengan pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus membawa kami ke dalam keselamatan, ke dalam rancangan-rancangan Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Ya, kurang semangat, apalagi yang anak-anak muda ini. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah, satu hal yang sangat sederhana. Ya, saya pernah memberikan sebuah tema khotbah kepada seorang hamba Tuhan untuk saya ulang khotbah di penjara. Dan begitu saya sampaikan tema ini, atau hamba Tuhan ini mencari penggantinya yang lain. Ini ada tawaran khotbah dari Pak Ulun. Temanya ini mudah kok temanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tema ini mudah saudara. Mari kita baca dulu Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya rasa saudara sudah tahu ayat ini. Ya, di penjara kemarin saya kasih tahu ayatnya, mereka udah tahu, langsung mencari di mana ayat ini berada. Yohanes 3:16. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Mari kita baca sama-sama dengan bersuara. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang Kristen jangan ditanya lagi tentang kasih karunia Allah. Ya, semua kita paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, sudah akrab dengan kalimat ini, dengan kata ini, kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar pengorbanan Allah, karena begitu besar kebaikan Allah, karena begitu besar kasih setia Allah. Semuanya itu sudah menjadi bahasa yang
lazim di dalam kekristenan. Sehingga kita diajar untuk mengasihi musuh, mendoakan musuh, kita diajar untuk memberi. Nah saudara, tapi hari ini saya mau membawa kita bahwa kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk masuk ke dalam hukum kasih karunia itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah yang tertinggi yang Allah punya, yang terbesar yang Allah punya. Sehingga hukum Indonesia juga mengadopsi yang namanya grasi. Grasi itu diberikan kepada seseorang yang sudah divonis mati. Ya, seperti Freddy gembong narkoba itu, langkah terakhirnya ketika divonis mati dia mengajukan grasia. Dia mengajukan grasi kepada presiden, mudah-mudahan dia mendapat pengampunan. Itulah hukum tertinggi, akan mengabaikan semua dakwaan hukuman matinya. Tetapi sayang presiden tidak mengabulkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang paling besar di dalam diri Tuhan itu adalah kasih. Itu yang terbesar. Nah, saya akan mengartikannya begini, saudara. Bukan seberapa banyak jumlah. Ya, apa itu kasih karunia Allah yang besar itu? Apa itu kasih karunia Allah yang luar biasa? Ya, Allah itu punya anak yang tunggal, namanya Yesus itu satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Satu. Dan yang satu itu diberikannya. Itulah kasih karunia itu. Pernah gak saudara, dan kita sudah menikmati kasih karunia, tapi saya orang Kristen hanya sebagai penikmat, dan dia tidak pernah melakukan kasih karunia yang sudah dia terima. Pernah gak saudara punya uang misalnya cuma 5.000, tidak ada yang lain, cuma segitu uang saudara, saudara berikan kepada Tuhan? Atau saudara pernah memberikan kepada orang yang datang dengan membutuhkan? Pernah saudara mengalami itu? Nah, kalau pernah saudara mengalami itu, gimana perasaan saudara? Nah, saudara, itulah, kalau belum pernah saudara mengalami pengalaman yang seperti itu, jangan dulu cerita tentang kasih karunia Allah. Saudara pernah membaca kisah ibu janda yang punya uang 2 peser? Ini orang-orang yang sudah mengerti hukum kasih karunia, hukum yang tertinggi itu. Ya, di kumpulan ibadah yang seperti ini, seorang ibu janda mempersembahkan 2 peser dari seluruh yang dia punya. Dari seluruh yang dia miliki, dia berikan kepada Tuhan. Itu kasih karunia. Amin. Saudara. Dan betapa bangganya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Karena ternyata dari semua orang yang hadir di kebaktian yang dipimpin oleh Tuhan Yesus di bait suci, ada satu orang wanita yang memberikan semua yang dia punya kepada Tuhan. Alangkah bangganya Tuhan. Hei, kalian lihat, banyak orang-orang kaya, dia memberikan dari jumlah yang banyak. Si Polan memberikan 5 juta, di rumahnya masih ada 50 juta. Ya, saudara yang ini memberikan persembahan 1 juta, di tabungannya masih ada 200 juta. Tapi ibu janda ini
2 peser dari semua yang dia punya, Yesus merasa berhasil. Tidak sia-sia aku datang ke dunia ini. Amin. Halo? Kasih karunia. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 dikatakan apa? Dikatakan begini, Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya. Yesus mengosongkan dirinya, Yesus merendahkan dirinya supaya kita ditinggikan. Itu hukum. Itulah kasih karunia. Siapa di antara kita yang karena kekayaannya bisa merubah orang miskin jadi kaya? Atau di Alkitab siapa yang saudara kenal? Oke, saya kasih tahu Abraham. Abraham itu walaupun Yesus belum datang, dia bisa menciptakan Lot anak yatim piatu yang ikut dengan dia, anak abangnya. Lot itu bisa punya kekayaan setara dengan Abraham. Yang tadinya tidak ada apa-apanya, yang tadinya hanya anak. Jadi kalau ada famili yang saudara ikut saudara, ada famili yang saudara besarkan. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, paling tidak mengenal Abraham, sanggupkah saudara menjadikan famili yang numpang di rumahmu yang kau sekolahkan itu setara dengan engkau? Itu Abraham dari sisi sosial. Abraham dari sisi Tuhan bagaimana? Dapatlah Abraham ini seorang anak di umur yang ke-100 tahun. Oh, tentu bangga sekali. Ketika Abraham benar mendapat Ishak, sampailah Ishak ini di umur 11 tahun. Ya, 11 tahunlah umur Ishak. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, korbankanlah anakmu yang tunggal itu sebagai korban persembahan di gunung Moria kepadaku. Abraham punya anak satu. Yang satu itu diminta sama Tuhan. Abraham memberikannya. Itulah hukum kasih karunia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, itu makanya lahirlah ayat ini. Karena begitu besar kasihan. Sebesar apa kasih saudara kepada Tuhan? Kalau kita mau bandingkan, Tuhan punya satu, dikasihnya yang satu itu. Abraham punya satu, dikasihnya yang satu itu. Ibu janda punya 2 peser, yang 2 peser itu dikasihnya sama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kasih karunia. Dan saya mau tanya, siapa yang pernah punya pengalaman itu? Halo? Saudara, waktu Zakheus berjumpa dengan Yesus di mana? Di pohon ara. Ingat, kekristenan ini ada 2. Satu, panggilan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu panggilan pertama kekristenan. Dunia ini lelah, saudara. Jadi presiden juga capek, stres, sakit, bingung, confused, complicated.
Sampai di Wahyu juga dikatakan ketika orang Kristen mati, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia beristirahat dari segala jerih, lelah. Dunia ini melelahkan. Makanya saudara, Tuhan punya panggilan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Coba buka ya, Yesaya, maaf, agak sedikit saya bawa ke sini. Ya, Wahyu pasal 14 ayat 13. Ya, tolong kita baca sebentar. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kita sebenarnya bersyukur Tuhan punya rencana. Makanya dia menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan. Siapa yang sudah merespon panggilan Tuhan ini? Justru banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena dia sibuk, tidak ada waktu. Iya kan? Saudara nikmati kelelahan saudara karena apa? Karena ada upah. Habiskan waktu, habiskan usia, iya kan? Hanya untuk mengejar dunia yang melelahkan kita. Engkau lupa sama Tuhan karena ada benefit. Ya, saudara habiskan waktumu di meja judi. Karena saya dulu juga main judi. Ya, berangkat sekolah taruh tas di dalam kelas, saya keluar. Nah, itu nanti sampai orang pulang sekolah tas saya masih di situ. Baru nanti saya ambil tas saya dari sekolah jam 4 gitu. Saya main judi di belakang pengadilan negeri. Saudara tahu nakalnya saya itu, saya copot jendela itu karena kelas sudah dikunci. Karena jendela itu naku semua kan. Saya lepaskan 3 biji, saya buka tralinya, saya ambil tas saya. Sampai saya tamat SMA dan diganti-ganti itu kaca. Kita menghabiskan waktu kita sih. Ya, dan kita tidak tahu panggilan apa. Jadi kalau ada yang menghabiskan waktunya, engkau hanya menikmati kelelahanmu karena ada uang yang kau dapati. Sehingga kita lupa panggilan pertama. Marilah sama saya. Jadi jangan ada orang yang terhalang kepada Tuhan dengan alasan sibuk. Banyak kerja, tidak ada waktu. Berapa banyak orang tidak datang kepada Tuhan karena capek? Ayo, siapa yang pernah tidak jadi datang sama Tuhan? Entah mau beribadah, entah mau berdoa, entah mau bersekutu, entah mau acara kebaktian dengan alasan capek. Semua kita punya alasan itu. Iya kan? Terus bagaimana dengan ayat yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bagaimana kita mau merasakan kasih karunia Allah? Maunya engkau diberi kekuatan, terus Tuhan kasih kekuatan, kita gunakan cari uang. Tuhan kasih kekuatan, kita gunakan untuk mengejar kekayaan dunia ini. Tuhan kasih kesehatan, kita kerjakan, kita gunakan untuk mengejar karir, mengejar kerja, lupa semua. Untuk itu kita porsir kekuatan kita. Itu panggilan pertama saja sudah banyak orang yang tidak sampai sama Tuhan. Bagaimana kita mau menikmati kasih karunia Allah itu? Nah, ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus di mana? Di pohon ara. Zakheus di atas pohon, Yesus di bawah pohon. Orang ini tak kurang uang. Banyak sekali uangnya. Sehingga satu hari tergerak dia untuk melihat Yesus. Dia tidak butuh mujizat dari Tuhan Yesus.
Dia juga tidak perlu kesembuhan dari Tuhan. Dia hanya ingin melihat seperti apa Yesus yang diceritakan orang itu. Setelah Yesus sampai di pohon ara, Yesus berkata, Zakheus turun. Udah jadi bapak-bapak masih manja aja. Ada sering bapak-bapak yang masih manjat pohon? Ya, turun dia. Pohon sawit yang dipanjat, bahaya loh. Ya, didodol saja lah. Kalau ada yang manjat pohon sawit, laporkan aja ke petugas rumah sakit jiwa. Pohon sawit. Pohon pinang nggak apa-apa. Nah saudara, ketemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Aku mau numpang di rumah. Ada langkah selanjutnya. Saya kira Yesus mau numpang. Aku mau ke rumah. Tidak hanya kita cukup ketemu di pohon ara ini. Saudara, saya pernah lihat orang kaya punya kebun sawit. Diundangnya pengerja gerejanya. Ya, saking rohaninya itu. Diurapinya setiap pohon sawit itu. Ini nanti kalau ketemu YouTube videonya pernah di-share. Ini terjadi. Urapi setiap pohon sawit. Kebunnya luas. Jadi di komen lah sama adik saya, kita awalnya kebun sawit. Puluhan hektar. Kalau saya ajak jemaat, kalau Pak Tur sempat mengajak kita mengurapi pohon sawitnya berapa batang itu pohon yang mau diurapi. Udah kita wakilkan aja sama Pak Ale. Tujuannya apa? Kayaknya rohani kan? Supaya pohon sawit berbuah ya pupuk lah. Amin. Kadang-kadang kita nggak nyambung. Jadi ketika Yesus ke rumah Zakheus, semua orang kan komplain. Masa Yesus mau numpang di rumah orang berdosa? Ya, memang Yesus mencari orang berdosa kok. Amin. Yesus mencari orang berdosa. Sampai Yesus. Nah, ini panggilan yang kedua. Yang tadi ketemu dengan Yesus di pohon ara. Yang kedua panggilan Yesus apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, itulah baru orang bisa menikmati kasih karunia Allah. Waktu di pohon ara dulu. Sampailah Zakheus membawa Yesus ke rumahnya. Itulah Yohanes pasal 15 ayat 4 itu. Kamulah ranting, akulah pokok anggurnya. Setiap ranting yang tinggal pada pokok anggur akan berbuah. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di luar aku, ya buka aja Yohanes sudah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Nah sekarang saya mau jelaskan ayat ini. Yesus bertemu dengan Zakheus di pokok ara. Setelah itu Yesus dan Zakheus pergi ke rumah. Tinggallah Yesus di rumah Zakheus. Setelah Yesus tinggal di rumah Zakheus, apa yang terjadi?
tolong Lukas pasal 19. Nah, tolong direkam ayat ini ya kan. Nah, Lukas pasal 19 berapa itu ya? Ayat 8. Ya, mari kita baca. Ini buahnya. 1, 2, 3. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, dari mana orang ini dapat hukum ini? Dari kehadiran Yesus. Zakheus jangankan berbuah, selama hidupnya sebelum bertemu dengan Yesus, dia hanya tahu merampas harta orang dengan cara pajak. Ini orang yang benar-benar pelit, kikir. Kalau istri saya bilang dalam bahasa Melayu itu kedengkut gitu. Udah parah itu. Ya, tamak, rakus, semua uang. Ya, segala sesuatu uang. Dan begitu Yesus sampai di rumahnya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau supaya engkau berbuah. Nah, apa buahnya Zakheus? Separuh dari hartaku ku kasih sama orang miskin. Itu buah. Amin. Jadi hartamu yang 1 miliar di tabungan itu belum buah. Jangan-jangan busuk dia di situ. Karena kalau buah pasti dimakan orang. Amin. Mungkin cara orang mengambil harta kita mungkin dengan cara kekerasan. Itulah berkat. Saudara sendiri pernah kan melempar pohon mangga? Pohon mangga udah berbuah, dilempar lagi. Kalau pohon mangga tidak berbuah, dilempar enggak? Ya enggak. Ya kalau kita berbuah, mungkin ada, jangan marah sama Tuhan. Mungkin ada yang minjam uang kita tidak dikembalikan. Ya mungkin ada yang bohongin kita. Ya itu cara ngambil uang kita dengan cara dilempar. Biasa saja. Jangan marah sama Tuhan. Amin. Ya. Mungkin kita ketemu dengan orang yang setiap kali makan kita yang traktir, setiap kali makan kita yang traktir, setiap kali makan kita yang traktir. Ya, saudara, mungkin jengkel kita. Ya itulah. Kadang-kadang buah kita pun diminta orang dengan cara dilempar. Sakit juga memang, tapi tetaplah berbuah. Amin. Mungkin orang sudah kita bantu tidak ingat dia, malah dijelek-jelekkannya. Ya itulah caranya Tuhan mengambil berkat dari kita walaupun dengan cara dilempar. Dan separuh lagi, kan separuh dari hartanya ini untuk dialokasikan sama orang miskin. Separuh lagi. Siapa yang pernah kurugikan 4 kali, kuganti 4 kali lipat? Siapa yang pernah pinjam sepeda motor orang dipulangin bensinnya habis? Nah, kita pakai bensin dari isi. Seharusnya sudah lihat, sudah full tank kan itu. Kalau menurut hukum kasih karunia ini, amin. Lu nggak ada, cuma riuh aja. Karena saya tahu minyak motornya diisi sama rusak. Siapa yang pernah pinjam sepeda motor orang? Apa? Pinjam keretamu bah, beli obat sebentar. Istriku lagi sakit gigi. Datang yang punya modal, dasar pelit juga. Gak ada minyaknya lah res.
Enggak ada minyaknya ya? Ya enggak. Kenapa saudara tidak jadi pinjam? Karena enggak ada minyaknya. Kenapa pinjam aja? Full tank kan itu minyaknya. Besok layak pinjam, pakai lah layak, pakai. Kapan kau pulangkan terserah. Wah, mantap ini. Karena setiap kali kita pinjam, kita perlukan minyaknya. Besok sudah pinjam mukanya tidak jadi kayak pepaya. Hari ini setiap kali pinjam minyak habis minyak, pinjam modal habis minyak. Siapa yang pernah pinjam sandal orang hilang? Lek, kemarin aku pakai sandalku hilang. Sampai di masjid disuruh orang. Karena Gibran ke masjid pun sandalnya hilang. Jangankan saudara. Ya, semenjak itu Gibran ke masjid pakai sandal jepit. Terus sandal jepit nggak hilang. Ternyata iblis milih-milih. Pernah menghilangkan sandal orang, ganti 4 pasang. Kalau menurut perjumpaan dengan Tuhan tadi, amin. Kalau Yesus ada di dalam hatinya, kan itu kasih karunia. Karena Yesus ini kan pribadi kasih karunia ya. Yesus itu memang kasih karunia. Satu-satunya Tuhan kasih sama kita. Janganlah aku cuma punya 1. Dapatkah saudara mungkin 1 durian yang enak dikasih orang 1. Terus datang teman ke rumah, dah enak kali durianmu ini. Mintalah, janganlah, mau 1-nya kurang, ya kan? Pernah nggak kasih? Oh beli dah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti kembali orang yang pernah dirugikan sama Zakheus dikembalikannya 4 kali lipat. Kok orang ini mendadak berubah ya? Berapa kali kita ketemu Yesus? Jangan-jangan kita belum pernah ketemu, kata Tuhan. Makanya kata Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 7 itu apa? Pada akhir zaman banyak orang akan teriak-teriak, oh Tuhan Yesus, kami sudah menyembuhkan demi nama-Mu, kami sudah bernubuat demi nama-Mu, kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu. Apa kata Tuhan? Nyala engkau. Aku tidak mengenal. Karena apa? Kalau Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, pasti kasih karunia berlaku. Amin. Saudara pasti kasih karunia berlaku. Makanya hati-hati dengan kikir. Karena itu lawan dari hukum kasih karunia. Buka dulu 1 Korintus. Sebentar ya. 5 ayat 11. Ya, baca. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian jangan kamu bergaul sekalian. Nah, terus lanjut lagi. Ada kikir di situ kan? Siapa yang berkawan? Kok nggak boleh berkawan dengan orang kikir ya? Pak Pendeta, jangankan berkawan, aku sudah menikahinya kok. Dulu aku ini tak kikir, semenjak menikah jadi kikir. Tapi di sini tidak ada, amin. Ketawa ya begitu.
Iya, tega ini dulu waktu gadisnya nggak kikir. Kenapa kok kikir ya? Abangmu itu menularkan. Saya di sini nggak ada. Amin. Ya. Ada yang menikah dengan orang kikir? Nggak ada ya. Nah, yang belum menikah cari yang nggak kikir. Amin. Iya Pak Pendeta, karena aku yang kikir, makanya aku cari yang biar tahu rasa dulu dia. Udah, 1 Korintus 6 ayat 10. Kalau mau kikir enggak? Karena gemuk dia. Semua porsi itu dia. Kayak yang di YouTube itu kan, makan buat 1 pasang. Mau ayam? Enggak, jadinya ayamnya. Ayo, 1, 2, 3. Pencuri, orang kikir, oke lah, enggak ada yang pencuri di sini. Mabuk udah jarang. Dari sekalinya, ya. Pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam. Zakheus itu kikir nggak dulu? Kikir. Pelit, kedengkut, apa lagi? Holik, bahasa Batak di atasnya pelit apa? Oh. Bahasa Nias pelit apa Bu? Iya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Nah, Zakheus tadi ketemu Yesus. Ini orang paling pelit. Kok bisa berbuah ya? Saudara kalau lihat pohon yang kita tanam tidak berbuah gimana? Tuhan bilang tebang. Ya, kalau tiba-tiba saudara tanam sawit jantan semua, pasti saudara tebang itu. Karena tidak berbuah dia. Jadi ini tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi Yesus tinggal di rumah Zakheus itu. Yang bertobat dari Zakheus itu kikir. Banyak orang merasa tidak perlu itu diubah. Maunya pemabuk, pencuri, pemabuk di Alkitab. Wanita yang berzina bisa kok bertobat. Nah, jangan-jangan kita setelah jadi orang Kristen tambah pelit. Nah, itu yang bahaya itu. Sedangkan kita diajar tentang hukum yang tertinggi ini, kasih gracia, grace, anugerah. Yesus itulah kasih karunia. Makanya kalau Allah berani bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, yang terbesar dari Tuhan diberikannya kepada kita. Makanya dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena usahamu, enggak. Ya, jadi kalau kita memberi orang itu tidak balas, itulah kasih karunia. Kasih terus. Amin. Oleh kasih karunia kau diselamatkan. Sekalipun orang yang mau diselamatkan itu dibantainya Yesus, ya itulah kasih karunia Allah. Sekalipun disalahartikan, Yesus itu kan disalahartikan. Orang yang mengaku raja, kau yang mengaku Tuhan, salibkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alamilah kasih karunia itu dalam hidup saudara. Kalau benar Yesus tinggal di dalam kita, amin. Silakan saudara nikmati. Apakah Zakheus akan mendadak menjadi orang miskin? Apakah dia akan menjadi orang
pulih ekonominya. Berapa orang gara-gara Zakheus yang dirugikannya dulu digantinya 4 kali lipat. Kau berapa kerugikan? 1 juta. Nah, ganti 4 kali lipat. Kau berapa dulu peras? Ya seharusnya aku dulu bayar 500 ribu, kau minta 2 juta. Nah, ku ganti 4 kali lipat. Semua orang mendadak diberkati gara-gara Zakheus. Baru 1 orang. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Indonesia ini kaya. Saudara. Orang-orang kaya Indonesia ini luar biasa hartanya. Apa yang paling mahal di dunia ini sanggup dibeli konglomerat Indonesia. Luar biasa. Bahkan Mahfud MD pernah bilang, kekayaan negara kita kalau tidak dikorupsi, kalau sanggup dikelola dengan baik, hanya dari pertambangan saja, setiap kepala rumah tangga di Indonesia bisa mendapat uang 20 juta. Kaya nggak negara kita ini, Republik Indonesia? Kaya. Makanya siapa yang mau jadi presiden? Kaya. Itu baru dari pertambangan aja. Belum lagi dari kelautan. Luar biasa, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang akan memberikan anugerah bagi bangsa ini? Ya doakanlah anak-anak Tuhan. Janganlah gereja ini melahirkan anak-anak Tuhan yang bisa menjadi terang dan garam di Indonesia. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir 1 Korintus 10 13 ayat 1 Korintus 13 kita baca. Ayat yang terakhir, ayat 13 juga itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya setelah dirunut semua, ya di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya, setelah dipilah-pilah, ya setelah diteliti kehidupan kita, demikianlah hendaknya 3 hal ini yang tinggal dalam dirimu. Satu apa? Iman. 2, pengharapan. 3, kasih. Dan yang paling besar di antara ketiga itu, kenapa kasih yang paling besar? Engkau punya iman. Iman itu harus bisa menjadi kasih, bisa jadi berkat. Engkau punya pengharapan. Apa pengharapan saudara? Ayo anak-anak, saya tanya cita-cita kalian apa? Nah, itu pengharapan. Dan itu belum yang terbesar. Kalau tercapai pengharapanmu, itu harus bisa jadi kasih. Amin. Saya bilang sama anak saya, papa senang kau nanti pintar, terus kau kerja, terus kau gaji kau banyak. Kalau kau gaji kau banyak, papa bangga, papa senang. Kalau itu kau jadikan berkat semua orang, bisa kau sekolahkan keluarga yang tidak mampu, bisa kau jadi berkat, bisa kau bantu pekerjaan Tuhan. Nah, itu makanya punya iman harus diimplementasikan jadi kasih. Engkau punya pengharapan, engkau harus bisa menjadikan itu kasih. Semuanya harus bermuara menjadi kasih. Nah sekarang saudara punya uang 500 juta. Berani saudara bisa katakan itu bakal bisa menjadi kasih atau menjadi kesombongan? Karena banyak orang pamer uangnya. Nah sekarang saudara punya mobil. Itu memang pengharapan, pengetahuan.
Di dalam 1 Korintus 13, oke, kita ke atasnya, ke ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Oke. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, oke lah, ini rohani. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan cerdas ini. Komplit ini orang. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ya bisa gunung itu jadi emas, itu di Freeport itu. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Makanya saudara, kalau kita mau didik anak kita, mau didik dia jadi orang berguna, ya itu cita-cita yang paling mulia, paling luhur. Ajar dia punya makanan, suruh kasih temannya. Ya. Jika perlu kita kasih tugas sama dia, nih, papa kasih 2 permen, 1 kau makan, 1 jangan kau makan. Itu apa? Kasih teman. Kalau kau makan, awas. Ajar. Kau punya pengetahuan, kau punya ilmu, kau punya jabatan, kau punya kekayaan, kau tahu rahasia. Jadikan itu semua bermuara kepada kasih. Amin. Saudara, anak-anak kita tidak salah didik. Saya akan didik dia sebaik mungkin. Nah, sekarang kamu punya uang. Ya, bahkan saya punya cita-cita tuh sama diri saya. Kan punya uang, kumpulin, kalau bikin kasih panti asuhan. Jangan makan sendiri dong. Ya, kemarin ponakan saya yang ternak kucing itu laku. Itu kalau laku luar biasa. Berapa boy? 20 juta pulang. Jadi kemarin orangnya si Ben pun dapat kecipratan, dibaginya semua. Ya, famili-familinya semua dari keluarga. Apapun yang ada pada kita, jadi kasih. Amin. Kita jadi orang penting, punya jabatan tinggi, ya jadikan kasih. Karena yang terbesar dari iman, pengharapan, itu yang terbesar. Engkau boleh punya pangkat tinggi, tapi yang terbesar tetap kasih. Engkau boleh punya pengetahuan yang luar biasa, engkau juga harus punya kasih. Karena disitulah hukum terakhir, hukum terutama dan hukum terakhir dari semua yang saudara percayai, baik percaya kepada Tuhan, baik percaya kepada Allah, ya, dari hukum iman, baik dari semua yang saudara miliki, entah itu pengetahuan, entah itu jabatan, entah itu kekuasaan, entah itu kekayaan. Apa kata Tuhan? Yang terutama dari semua itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Apapunlah yang kau punya, sebesar apapun yang kau miliki, kasihi Tuhan Allah. Itu harus jadi kasih. Amin. Yang kedua, baru kasihi sesama manusia. Selesai hidup kita. Kalau saya dikasih Tuhan harta, entah kapanpun saya dipanggil Tuhan. Kalaupun saya dikasih harta, saya sudah niat semua yang saya punya akan saya kembalikan kepada Tuhan. Mungkin dengan menyumbang ke rumah sakit, mungkin dengan menyumbang ke panti asuhan, dengan pekerjaan Tuhan. Mati tidak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Pastikan
kita kembali juga tidak bawa apa-apa. Amin. Amin. Semuanya setelah saat kita menutup mata, saat roh ini meninggalkan raga, sebaiknya semua yang ada pada kita sudah menjelma menjadi kasih. Amin. Terus anak-anak kita, anak-anakku, hidup kita inilah yang menjadi dedikasi harta. Amin. Gak usah dibagi-bagi. Ini dikasih sama mama saya sudah bilang sama istri saya. Abang saya sudah bilang nanti kita bikin surat kuasa dari kami sama-sama supaya ini bisa berjalan. Saya bilang itu untuk Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastikan. Jadi kalau kita datang dengan telanjang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, pastikan nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, semua yang sudah kita punya, semua yang sudah kita miliki selama kita di dunia ini, pastikan itu kembali menjadi kasih. Itu kesimpulannya. Amin. Jadi mana hartanya? Udah sama panti asuhan sana sekian, di gereja sekian, pelayanan sekian. Ya udahlah. Kalau aku mati nanti mobil ini kuserahkan untuk pelayanan sekolah minggu. Amin. Ya, karena saudara ke kuburan nanti kan pakai ambulan ya. Dan yang pakai mobil sendiri. Amin. Ya, nanti ambulannya saya yang kasih. Ada ambulan Perindo. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada di Eka. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah. Only by grace. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah. Yang laki-laki ada, yang perempuan berdoa, yang butuh kasih karunia Tuhan, berdiri menghadap. Laki-laki akan suaranya, semua karena anugerah. Selamatkan yang wanita, ku hidup
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau terima Yesus? Terimalah Dia sebagai kasih karunia Allah itu, dan berbuahlah. Carilah kerajaan sorga. Jangan dunia ini menawan hatimu. Janganlah dunia ini mengikat pola pikir, sehingga engkau tidak bisa mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita datang ke dunia ini dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Mungkin di dunia ini kita sudah berhasil memiliki banyak harta. Ingat, ketika kita kembali, kita juga tidak bawa apa-apa. Semua yang kau peroleh di dunia ini, kembalikan kepada Tuhan menjadi kasih. Salurkanlah itu kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Kalau hari ini kami mau bertemu Yesus, hari ini juga Yesus tinggal dalam hidup kami. Dan biarlah kasih karunia Allah itu memancar dari hidup kami itu berbuah. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah memanggil kami, memilih kami hari ini. Diberkatilah yang percaya kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya, menjadi pelita yang menerangi jiwanya, yang meneguhkan hatinya untuk bertindak menjadi taat. Berikan kami roh-Mu Tuhan, yang memateraikan setiap firman-Mu itu, yang melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu dunia, pola pikir keduniawian. Bebaskan kami Tuhan, supaya kami memiliki pikiran Kristus di dalam logika kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada firman-Mu. Biarlah firman ini berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sampai kepada masa yang kekal. Firman-Mu ya dan amin. Patahkan segala kekikiran kami, karena itu tidak dari Tuhan, karena itu bukan karunia dari Tuhan. Kami mau menikmati hidup dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan biarlah kami menjadi berkat seperti Abraham. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kita mau persembahkan yang terbaik dari Tuhan, karena berkat Tuhan senantiasa melimpah menyertai kehidupan kita. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Terlebih firman Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, kalau kami bisa bernafas, itu semua dari Tuhan. Dan kemudian kami masih bisa bekerja, bergerak, beraktivitas, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami mempersembahkan yang terbaik, karena semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Kami mau kembalikan dengan sukacita, karena semuanya itu akan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Seluruh umat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan dengan sukacita. Tunaikan syukurku.